warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas terkait materi sejarah, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Secara politis, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih saja terus terjadi. Hal ini disebabkan karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela jika Indonesia telah merdeka. Bangsa Indonesia harus berhadapan dengan tentara Inggris dan juga Belanda yang berhasil datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Setelah diketahui Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, maka Belanda mendesak Inggris untuk segera mensahkan persetujuan Civil Affairs Agreement yang kemudian disahkan pada tanggal 24 Agustus 1945 yang isinya bahwa Panglima Pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan pemerintah atas nama Belanda untuk kemudian diserahkan kepada Belanda. Pada tanggal 29 September 1945, sekutu yang tergabung dalam komando pasukan bernama AFNI atau Allied Force Netherlands East Indies di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison datang ke Indonesia dengan tugasnya yaitu menerima kekuasaan dari tangan Jepang, melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang, menghimpun keterangan dan menciptakan keadaan damai untuk diserahkan kepada pemerintahan sipil. Kedatangan sekutu ke daerah-daerah selalu menimbulkan berbagai insiden. Tentara sekutu sering menunjukkan sikap tidak menghargai kedaulatan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, tampak semakin jelas bahwa Nika ingin mengambil alih kekuasaan Indonesia. Hal inilah yang kemudian memunculkan pergolakan dan pertempuran yang terjadi di daerah-daerah. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Indonesia, pemerintah sipil yang dimaksud adalah Nika yang sebagian beranggotakan orang Belanda. Selanjutnya, sekutu melancarkan teror dan provokasi serta berupaya merebut kota demi kota. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan rakyat Indonesia. Keresahan itu ditanggapi dengan provokasi dan teror oleh tentara sekutu maupun Nika, sehingga muncullah pertempuran di mana-mana. Semua perlawanan itu memiliki satu tujuan, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia itu memang cinta damai, tapi lebih cinta terhadap kemerdekaan. Semboyan yang mengatakan bahwa sekali merdeka tetap merdeka dan lebih baik mati daripada dijajah kembali bergema di mana-mana. Kedatangan sekutu di Sumatera Timur. Sumatera Timur pada tahun 1890 merupakan daerah yang terdiri dari beragam hutan serta perkampungan dengan pusat pemerintahan di Presidenan Delhi. Sumatera Timur merupakan wilayah yang mempunyai lahan subur sekaligus menjadi pusat perdagangan yang cukup besar dan ramai. Adapun mata pencarian penduduk sehari-harinya yaitu mencari ikan serta bertanam sayur mayur, diselingi bertanam tembakau dan lada. Keadaan ini kemudian berubah pada saat salah seorang pengusaha Belanda bernama Jacobus Nelius mulai mencoba membuka usaha perkebunan tembakau di tanah milik Kesultanan Delhi. Dari daun tembakau yang dikembangkan, maka pada tahun 1869 Nelius mendirikan suatu badan usaha milik Belanda yang terkenal bernama Delhi Maskapage. Kemerdekaan baru diumumkan di kota Medan pada tanggal 6 Oktober 1945 yang kabarnya masih terdengar samar-samar di Sumatera Timur. Kabar gembira ini dirasakan tidak begitu lama, yang kemudian pada tanggal 9 Oktober 1945, tentara Inggris perwakilan dari sekutu membonceng Nika datang memasuki kota Medan.
Sehari setelah pendaratan sekutu dan Nika, mereka mendatangi kamp-kamp bekas tawanan Jepang, yaitu para serdadu Kami. Tawanan ini kemudian dibebaskan dan dibentuk menjadi Medan Batalion Kami, yang kemudian bergabung sebagai serdadu Nika di Polonia Medan. Dengan adanya kekuatan para bekas tawanan, sekutu dan Nika menjadi leluasa bertindak sewenang-wenang, sehingga terjadilah suatu insiden pada tanggal 13 Oktober 1945, yaitu peristiwa di Jalan Bali Medan, yang pada awal mulanya dikarenakan salah satu serdadu Nika melempar serta menginjak-injak lencana merah putih milik salah seorang pemuda. Insiden ini kemudian merambah ke daerah-daerah. Belanda menurunkan bendera merah putih di beberapa tempat di Pematang Siantar, hingga merambah ke beberapa kota lain seperti Tapanuli dan Langkat. Peristiwa ini mengakibatkan penganiayaan, perkelahian, tembak-menembak hingga banyaknya korban yang berjatuhan. Pada tanggal 17 Oktober 1945, Tengku Muhammad Hasan menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan sekutu dalam melaksanakan kewajibannya. Namun, tidak membenarkan Belanda dan Nika mengganggu keamanan dan ketentraman di Pulau Sumatera. Hal ini tidak dihiraukan oleh sekutu dan Nika, hingga pada tanggal 18 Oktober 1945, Brigadir Jenderal P.E.D. Kelly memberikan ultimatum kepada para pemuda Medan untuk menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Tentara Inggris yang awalnya ditugaskan untuk mengembalikan tawanan justru beralih membantu Belanda dalam usaha menjajah kembali Indonesia. Pada tanggal 5 November 1945, tentara Inggris kemudian mengirim pasukan tambahan dengan tujuan untuk membersihkan unsur pemberontakan di Sumatera Timur. Pada waktu itu, patrol tentara Inggris masih terus dilakukan sampai ke Binjai, Songgal, Rancur Batu, Deli Tua, Tanjung Morawa, Saintis. Bahkan masih ada serdadu dan perwira Inggris yang berjalan sendiri atau berdua keluar kota Medan dan Belawan. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu dan Nika memasang papan dengan tulisan Fixed Boundaries Medan Area di perbatasan kota Medan. Permusuhan yang kuat antara pihak Indonesia dengan sekutu dan Nika kota Medan ini dilanjutkan dalam suatu pertempuran yang dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Belanda kemudian melakukan secara besar-besaran di beberapa daerah sekitaran Medan Area. Bombardemen itu dilakukan mereka dengan salvo-salvo mortir berat dalam jumlah tak kepalang tanggung banyaknya. Karena itulah, penduduk yang terus-menerus terancam keselamatan jiwanya terpaksa mengungsi keluar kota yang tidak terkena pemberontakan tersebut. Ada dua bentuk perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Yang pertama, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan menggunakan kekuatan senjata, dan yang kedua, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan cara diplomasi atau melalui perundingan dan kerjasama. Adapun perjuangan yang dilakukan dalam menggunakan kekuatan senjata, yaitu yang pertama ada peristiwa pertempuran di Surabaya atau Arek-Arek Surabaya, yang dimana setiap tanggal 10 November dikenal sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa ini bermula ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato dan mengibarkan bendera Belanda di hotel tersebut. Adanya tindakan ini menimbulkan kemarahan bagi rakyat Surabaya, sehingga mereka mendatangi Hotel Yamato dan berhasil menyobek bagian warna biru dari bendera Belanda. Akibat dari peristiwa ini, pada tanggal 9 November 1945, Majen S. Mansert mengeluarkan ultimatum yang isinya semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjata di tempat-tempat yang telah ditentukan, dan selanjutnya menyerahkan diri. Gubernur Suryo dan seluruh rakyat Surabaya menolak ultimatum tersebut, bahkan mempersiapkan diri untuk perang melawan sekutu. Akhirnya, pada tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris mulai melancarkan serangan dari darat, laut, dan udara. Yang kedua adalah
Pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 21 November 1945. Hal ini dilatar belakangi dari adanya insiden di Magelang, yang pada awalnya pasukan sekutu diizinkan menangani tawanan perang di penjara Ambarawa dan Magelang. Namun kenyataannya sekutu diboncengi Nika yang kemudian mempersenjatai para bekas tawanan tersebut dan terjadilah insiden Magelang. Pada tanggal 20 November 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Betel mendarat di Semarang, kemudian menuju Magelang dengan tujuan untuk membebaskan pasukan sekutu yang ditawan di Magelang dan Ambarawa. Akibatnya, terjadilah insiden pertempuran di Ambarawa. Selanjutnya adalah Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Hal ini berawal dari tentara sekutu yang menuntut agar rakyat menyerahkan senjata yang diperoleh dari tangan Jepang. Pada tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu mengultimatum agar kota Bandung bagian utara dikosongkan. Rakyat Bandung tidak mengindahkan ultimatum tersebut, namun TRI Bandung menerima perintah dari Jakarta agar mengosongkan. Akan tetapi, sebelum meninggalkan kota, TRI mengadakan penyerangan dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Tujuannya agar tempat-tempat yang penting dan strategis tidak dapat digunakan oleh pihak sekutu. Tokoh yang berperan dalam peristiwa Bandung Lautan Api adalah Muhammad Toha yang gugur dalam gudang mesiu milik TRI pada perang tersebut. Selanjutnya, pertempuran Medan Area. Peristiwa ini dilatar belakangi dari masuknya sekutu ke Indonesia dengan tujuan utamanya yaitu melucuti senjata tentara Jepang dan memulangkan para tawanan perang. Pada 1 Oktober 1945, pasukan sekutu yang terdiri dari tentara Inggris dan Belanda tiba di Medan. Tentara sekutu ini juga mendukung kembalinya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia yang ditentang keras oleh rakyat Indonesia. Ketegangan meningkat ketika rakyat Indonesia telah merasakan kemerdekaan menolak kehadiran kembali Belanda. Sehingga pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi bentrokan antara pasukan sekutu dan para pemuda Indonesia di Medan. Pertempuran Medan Area semakin memuncak pada akhir Oktober dan awal November 1945, di mana pasukan pemuda dan laskar rakyat menyerang pos-pos Belanda dan sekutu. Pada 1 Desember 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan penduduk Medan untuk menyerahkan senjata dan meninggalkan kota. Ultimatum ini diabaikan oleh rakyat dan memicu perlawanan lebih sengit. Sepanjang akhir 1945 dan awal 1946, serangan sporadis dan bentrokan bersenjata terus terjadi di Medan dan sekitarnya. Pejuang kemerdekaan melakukan serangan gerilya terhadap pos-pos militer Belanda dan sekutu. Situasi di Medan tetap tegang dan penuh kekerasan hingga akhirnya tahun 1947 ketika Belanda melancarkan agresi militer pertama untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia. Selanjutnya ada perjuangan diplomasi. Ada beberapa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Yang pertama ada perundingan Syahrir dan Van Mook. Perundingan ini dimulai pada 10 Februari 1946 yang berlangsung di kota Jakarta dan disaksikan oleh Archibald Clarke dari Inggris. Yang kedua, perundingan di Hougaille, di mana perundingan ini terjadi pada tanggal 14 sampai 24 April 1946 yang berlangsung di Belanda. Adapun hasil perundingan Hougaille tidak berujung pada kesepakatan di antara pemerintah Belanda dan Indonesia. Meskipun demikian, akibat dari adanya perundingan ini cukup signifikan. Adapun dampak perundingan Hougaille adalah perpecahan politik di Indonesia yang semakin bergejolak. Selanjutnya ada perundingan Linggarjati. Dalam perjanjian ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh Profesor Winskelm dan Dr. Haji Van Mook, sedangkan sebagai penengah adalah Lord Killen dari Inggris.
Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 di Cirebon. Adapun isinya antara lain sebagai berikut. Dengan perjanjian tersebut, wilayah Indonesia semakin sempit, namun kedudukan Indonesia di dunia internasional menjadi kokoh karena banyak negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, serta negara-negara Arab mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu kemudian ada perundingan Renville yang berlangsung pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Adapun pokok-pokok isinya antara lain yang pertama, Belanda tetap berdaulat atas wilayah Republik Indonesia sampai kedaulatannya diserahkan kepada RIS yang segera dibentuk. Yang kedua, RIS sejajar dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, Republik Indonesia merupakan negara bagian RIS. Dan yang keempat, pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik ke wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya ada perjanjian Romroyen yang dimana merupakan perundingan pendahuluan sebelum konferensi meja bundar. Perjanjian Romroyen diselenggarakan pada tanggal 17 April sampai 7 Mei 1949 dan diawasi oleh Komisi PBB untuk Indonesia. Lalu yang terakhir ada konferensi meja bundar yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 di kota Den Haag, Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. J.H. van Marsepin. Konferensi ini berlangsung pada tanggal 23 sampai 2 November 1949. Dengan hasilnya yaitu Belanda mengakui kedaulatan RIS, dibentuk Uni Indonesia Belanda, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin terhadap perusahaan Belanda di Indonesia, RIS membayar utang-utang pemerintah Hindia Belanda, dan masalah Irian Barat ditunda 1 tahun sesudah KM.